Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal, Engkau memberikan kemerdekaan kepada bangsa kami. Dan kami terus masih harus berjuang untuk mengalahkan musuh-musuh kami, bukan karena bangsa lain, tapi karena musuh-musuh atas nilai-nilai yang kami terapkan sebagai bangsa. Semoga kami mampu dan berjuang bersama-sama menetapkan nilai-nilai luhur bangsa kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Ya, para pemimpin bangsa sungguh luar biasa menurut saya. Di saat-saat yang kemerdekaan itu mereka mampu menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebangsaan, dan menetapkannya menjadi suatu kesepakatan bersama. Sehingga bangsa yang besar, bangsa yang luas, bangsa yang dikdaya ini menjadi bangsa yang mengerti, memahami dirinya sendiri sebagai anugerah Tuhan. Saya kira ini sesuatu yang harus kita puji, kita syukuri, kita terima sebagai sesuatu yang bermakna, ya, sesuatu yang harus diperjuangkan. Karena itulah perjuangan untuk menjadi merdeka bukan hanya selesai ketika kita menyatakan kemerdekaan, tetapi seluruh proses perjuangan itu adalah perjuangan seluruh waktu, seluruh kehidupan, seluruh bangsa, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang satu, bangsa yang mewartakan kegembiraan, sukacita yang tiada batasnya. Para saudara, sekali lagi kemerdekaan bukanlah sesuatu yang secara fisik belaka, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan. Ada dua sisi penting di dalam kemerdekaan, adalah merdeka dari penjajahan, merdeka dari segala penindasan, merdeka dari segala belenggu, ya. Entah itu secara pribadi, entah itu secara mental, entah itu secara spiritual, entah itu juga secara fisik. Kita harus melihat itu. Yang kedua adalah bebas untuk melakukan sesuatu yang baik, yang luhur, yang mulia, yang indah, ya, yang cakap, yang menyatukan. Jadi dua unsur ini harus kita punyai dalam diri kita. Dan itulah sebetulnya yang kita sebut dengan hati nurani. Lakukan yang baik, hindari yang jahat, ya. Jadi bebas dari segala macam belenggu. Sekali lagi dari berbagai macam aspeknya, ya, yang menjadi kunci di negara kita ini adalah belenggu dari apa? Dari korupsi, ya. Belenggu dari rasa ingin memiliki rasa rakus terhadap segala sesuatu, dan itu nampak di dalam kacamata kita sekarang. Orang menjadi korupsi, orang yang mengagungkan dirinya sendiri, orang yang mencari kekuasaan dengan berbagai macam cara, Machiavellis, yang nampaknya tadinya begitu bagus dan indah, ternyata mempunyai makna yang egoistis, ya. Nah, itu sepertinya itu terjadi di dalam dunia perpolitikan dan dunia bangsa kita. Sehingga nilai-nilai keluhuran bangsa ini dihancur leburkan hanya karena keinginan untuk merasa bahwa dia mampu dan melakukan apa yang terbaik, sehingga banyak hal dirobohkan, dihancurkan, dan diperlakukan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi hukum-hukum menjadi hukum yang tidak karuan, hukum yang mementingkan diri sendiri, yang melakukan untuk diri sendiri. Dan itulah yang kita lihat dalam bangsa kita akhir-akhir ini. Ya, semoga Indonesia yang tadi berharap bahwa seseorang itu akan menjadi pembela bangsa, yang mencintai bangsa kita, bangsanya sendiri, tetapi sekarang ternyata jauh daripada yang kita harapkan. Nah, lalu apa yang menjadi catatan kita dalam kemerdekaan ini? Catatan kita yang dalam kemerdekaan ini menurut saya adalah kita mempunyai dua warna di dalam di dalam bendera kita, merah dan putih.
Mungkin yang harus semakin kita yang harus kita perjuangkan adalah warna putih, kemurnian hati, ketulusan hati. Bukan bermuka mendua atau bermuka dasamuka, ya, tetapi sungguh-sungguh adalah orang yang menunjukkan kemurnian, ketulusan, ya, kejujuran, ya, bukan pada materi yang kita lihat, tetapi kepada nilai-nilai kemanusiaan. Dan itu yang menjadi sangat sulit dan menjadi harus kita perjuangkan bersama saat-saat ini juga, ya. Jadi dari bendera kita yang merah putih itu unsur ketulusan hati harus kita perjuangkan, ya. Dan itu bersifat langgeng, ya. Ketika orang mencapai kekuasaan dengan cara yang apa namanya, yang aneh, yang licik, yang jahat, maka pada waktunya dia akan menanggung beban-beban yang harus ditanggungnya. Bukan hanya ditanggung dia, tapi bangsa kita juga dihancur leburkan karena nilai-nilai luhur itu tidak digunakan secara semestinya. Semoga bangsa ini bukan hanya menjadi bangsa, terutama para pemimpin, menjadi pemimpin yang bermuka dasamuka atau pemimpin yang yang bermuka manis, tetapi di balik itu ada semangat serigala yang mau berkuasa untuk selama-lamanya. Kita tidak pernah belajar dari sejarah 30 tahun dipimpin oleh seorang presiden yang mau berkuasa sendiri. Semoga hati kita digerakkan untuk menerima yang baik di atas segala sesuatu, melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Itulah hati nurani, dan itulah yang harus kita pegang. Tuhan memberkati Anda dan saya semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.